Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. saya Dede Yusra SPD. Hari ini kami akan mempraktekkan praktek coach dan coaching. Saya bertindak sebagai coach dan rekan saya Ibu Tima bertindak sebagai coaching. Nah, dan di sini insyaallah akan kami awalin dengan praktek kami. Langsung saja kepada Ibu Tima. Sudah siap Bu Tima? Sudah Pak, lanjut Pak. Oke, selamat malam Bu Tima. Apa kabarnya pada malam ini Bu Tima? Ya, selamat malam Pak Dede. Alhamdulillah kabar saya sudah membaik. Kemarin sempat sakit dan ini tinggal batuknya saja Pak. Oh iya, Alhamdulillah Ibu, jaga kesehatannya Bu ya. Saya mengucapkan selamat Hari Iya Guru Pak. untuk Ibu Tima. Iya Pak, Selanjutnya, sama-sama. ya, apa yang bisa saya bantu hari ini Ibu? Iya Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas Pak. Di dalam pengelolaan kelas Bu ya, bagus sekali itu Bu. Selanjutnya, apa tujuan Ibu meningkatkan dalam kompetensi tersebut Ibu? Ya, begini Pak, karena kenapa saya ingin meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas, karena Pak, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan Pak bagi siswa. Luar biasa, itu yang sangat baik Bu, karena kita dalam belajar itu harus mengutamakan siswa Bu ya, supaya semangat Bu ya. Iya, Selanjutnya, untuk mencapai suatu kompetensi tersebut, apa yang udah Ibu Tima lakukan? Terus untuk tujuan tersebut itu untuk apa gitu maksudnya Bu? iya Pak. Jadi Pak, selama ini saya kan sudah mencoba kan Pak kan berbagai metode pembelajaran. Tapi kan Pak, Hmm. sepertinya belum ada yang benar-benar efektif gitu Pak. Ya, memangnya apa yang menjadi tantangan Ibu Bu untuk mencapai tujuan tersebut? Jujur ya Pak ya, saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat jam pelajaran saya berlangsung di kelas gitu Pak. Oh, anak-anak ada yang ngobrol ketika Ibu mengajar gitu Bu Tima ya. Iya, salah satunya. Eh, uh, Terus selanjutnya apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Sepertinya saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung gitu Pak. Oke, uh, ini kita coba untuk mencari strategi Bu ya, untuk membahas strategi supaya permasalahan Ibu Ima itu terselesaikan. Jadi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Bu ya, uh, itu pertama-tama kita perlu memahami penyebab dari siswa itu Bu, yang suka berbicara. Kemungkinan seperti ini, ada mereka yang kurang memahami dari pelajaran Ibu. Selanjutnya mungkin mereka ada bosan dengan Ibu. Kemungkinan Ibu mengajarnya monoton sehingga tidak ada timbal baliknya. Kemungkinan juga mungkin mereka ingin cari perhatian dari Bu Tima ini. Mungkin Bu Tima nggak pernah manggil-manggil namanya. Kemungkinan mereka curi-curi perhatian dari Bu Tima. Iya, iya, iya Pak ya. Saya rasa juga demikian. Tapi saya pikir karena mungkin mereka kurang memahami mungkin Pak dari materi pelajaran yang sedang saya sampaikan. Mungkin salah satunya itu kali Pak. Nah, jika demikian Bu, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas, yang menarik kepada siswa, memberi suatu pembelajarannya itu
supaya lebih yang menariknya itu gimana lagi gitu dengan cara kita. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, Bu, agar siswa itu tidak bosan. Mungkin dengan kita buat permainan, ice breaking dan sebagainya seperti itu. Iya Pak, insya Allah nanti saya akan mencobanya ya Pak ya, seperti yang Bapak sampaikan barusan tadi Pak ya. Iya Ibu, selain itu juga kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa Ibu yang tidak berbicara. Mungkin kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa-siswa yang pendiam supaya bisa dilihat dari siswa-siswa yang lain yang sering Ibu katakan sering berbicara, bisa menjadi motivasi sama mereka seperti itu. Baik Pak, ini saya sebenarnya mau berterima kasih sekali nih dengan Pak Dede ya atas masukannya. Ya insya Allah ini yang seperti Pak Dede sampaikan tadi, mudah-mudahan kedepannya saya akan mencoba Pak untuk melakukannya. Amin. Selanjutnya bagaimana Bu Tima? Apakah Ibu Tima udah ada memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu Tima lakukan dalam pembelajaran? Iya Pak, insya Allah saya sudah memiliki gambaran dan strategi untuk pembelajaran saya di berikutnya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Tima. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya Bu. Silakan Ibu mengimplementasikan strategi yang tadi yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti Ibu memberitahu ya hasilnya kepada saya. Jadi biar tahu ada tingkat kemajuannya atau tidak gitu ya. Ya baik Pak, insya Allah kedepannya saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang lebih bervariatif agar anak-anak saya mungkin di kelas tidak lagi ribut dalam berbicara, tidak lagi berbicara di saat saya jam mengajar. Dan insya Allah nanti saya akan mengundang Bapak ke kelas mungkin untuk supervisi Pak, agar Bapak bisa melihat langsung maupun juga nanti bisa memberi masukan secara langsung juga nanti setelah jam pelajaran saya Pak. Boleh ya Pak ya seperti itu ya? Dengan senang hati Bu Tima. Insya Allah saya kalau ada waktu saya akan datang ke tempat Ibu, ke sekolah Ibu untuk melihat perkembangan yang Ibu Tima lakukan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya ya Pak ya, yang kedua ya. Ya lanjut. Oke, Bu Tima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya bernama Ibu Tima Syura SPDI CGP Angkatan 9. Saya hari ini berperan sebagai coach dan teman saya yang satu lagi adalah Bapak Dede Yusra SPD. Beliau akan berperan sebagai coachee. Baiklah Pak Dede, sudah siap untuk sesi coaching kita pada kali ini? Sudah Bu, oke, siap. Baik, Assalamualaikum Pak Dede, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Ibu Tima. Baik, bagaimana kabarnya Pak Dede malam ini? Alhamdulillah baik Bu, saya sudah nanti dari tadi Bu untuk berjumpa sama Bu Tima. Baik, alhamdulillah ya Pak Dede ya, kalau dalam keadaan baik-baik. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga dengan Hari Guru ini kita semua lebih bersemangat ya Pak nantinya ya dalam mengajar di kelas kita masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Amin Bu, amin ya Allah. Nah baik Pak Dede, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Ya siap Bu Tima. Nah Pak Dede, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kita kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya saya masih sedikit merasa tegang Bu Tima. Ada beberapa tantangan di pekerjaan saya yang membuat saya
ingin mencari solusi yang lebih efektif. Gitu. Oh, begitu ya. Baiklah, saya menghargai nih kejujuran Pak Dede ya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Pak ya. Nah, selanjutnya saya mau bertanya lagi nih dengan Pak Dede ya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam pada kesempatan kali ini? Ada Bu Tima, tapi mungkin nanti ya di akhir sesi saja Ibu. Oh, begitu ya. Baik. Nah, jadi kalau memang begitu, kita langsung saja ya Pak ya ke tujuan, yaitu saya ingin tahu dulu nih, apa tujuan yang ingin Pak Dede capai dari sesi coaching kita kali ini? Seperti ini Bu Tima, saya sebetulnya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Oh, begitu ya. Baik. Apa definisi tujuan akhir Bapak yang ingin Bapak inginkan? Saya ingin agar supaya bisa ketika saya berpresentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan prestasi saya gitu Bu, dengan presentasi saya ketika saya untuk mempresentasikan sesuatu gitu Bu Tima. Ya. Bagus sekali ya Pak Dede ya. Jadi kira-kira nih, apa sih ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching kita kali ini? Yang saya inginkan, saya bisa presentasi dengan lancar, tanpa ada rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Gitu, Bu. Wow, luar biasa sekali ya, ini ya yang Bapak inginkan ya. Oke, saya sudah memahami nih apa-apa saja keinginan dari Pak Dede. Baik, sekarang kita masuk ke ranah identifikasi ya Pak ya. Nah, apa yang membuat Bapak merasa kesulitan selama ini ketika Bapak hendak mau melakukan presentasi? Ini Bu Tima, saya kadang sering merasa gugup dan sering lupa kata-kata apa yang mau saya sampaikan ketika presentasi berlangsung. Jadi kadang-kadang sering ngeblank, kemungkinan apa saya ini kurang percaya diri atau gimana seperti itu. Ya, saya paham itu. Baik. Nah, bisa nggak Bapak ceritakan lebih lanjut gitu ya, ketika ada hal-hal yang seperti itu, kok bisa sih, bagaimana sih kok perasaan itu kok bisa muncul gitu. Bisa nggak Bapak ceritakan ke saya gitu, agar saya ini bisa lebih memahami ya tentunya ya. Coba Bapak ceritakan. Kadang seperti ini Bu Tima, dalam perasaan saya itu saya ada mempunyai rasa takut, tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens, yang selalu membuat saya gugup. Selanjutnya, terkadang saya juga merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna seperti itu. Gitu ya, paham. Oke, jadi kalau sudah seperti itu, kira-kira ya Pak ya, bagaimana sih Bapak menghadapi situasi tersebut? Seperti ini Bu Tima, saya berharap dengan kegiatan ini Ibu Tima bisa membimbing saya dengan suatu pertanyaan yang membuat saya merenung, kemungkinan untuk membuka ruang bagi diri saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai suatu tantangan yang saya hadapi. Saya juga merasa didengar dan didukung gitu sama Ibu Tima. Baik Pak, baik. Kalau begitu kita akan bersama-sama ya Pak ya mencari solusi
untuk mengatasi hambatan Bapak di dalam presentasi tersebut ya. Nah, Ya, begitu. apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Seperti ini Bu Tima, saya cuma hanya menginginkan supaya saya itu merasa lebih percaya diri lagi untuk tampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan Ibu Tima, saya bisa mencapainya seperti itu. Masya Allah. Amin, amin ya Pak ya, semoga ya. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke rencana aksi ya Pak ya. Saya juga ingin tahu nih seperti apa nantinya. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan seperti yang Bapak sudah paparkan tadi ke saya barusan? Iya Bu Tina, kemungkinan saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Mungkin saya bisa berlatih presentasi, mungkin bisa lagi saya lakukan di depan kaca mungkin. Selanjutnya saya mencari feedback dari teman atau mentor-mentor yang lain seperti itu. Ya, bagus sekali tuh Pak Dede ya. Nah, adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi Bapak selanjutnya ini? Ya Bu Tima, saya kepingin memprioritaskan seperti mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Kemungkinan saya juga harus berlatih tentang bagaimana presentasi di depan cermin. Saya juga kepingin memberikan suatu fondasi kepercayaan saya yang kuat untuk mendalamin suatu materi. Dan kemungkinan saya akan selalu latihan, dan kemungkinan juga dengan latihan itu kemungkinan membantu saya mengatasi rasa gugup saya, kemungkinan seperti itu. Masya Allah, luar biasa ini ya. Sepertinya perlahan-lahan Pak Dede sudah mulai mengetahui seperti apa akan kedepannya ya. Baik. Selanjutnya nih Pak, kira-kira apa strategi yang Bapak akan gunakan untuk bisa mencapai tujuan presentasi seperti yang Bapak inginkan? Kemungkinan saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik mungkin Bu ya. Selanjutnya saya akan mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan selanjutnya saya berlatih mungkin dengan presentasi dengan fokus. Selanjutnya dan saya kemungkinan berlatih bagaimana cara mengintonasikan dengan suatu gerakan tubuh, kemungkinan seperti itu. Selanjutnya saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Semakin kemari saya semakin terkesima nih nampaknya melihat jawaban demi jawaban Pak Dede ya. Mudah-mudahan ya Pak ya, bismillah ya. Baik Bapak, semua yang sudah Bapak paparkan tadi membuat saya senang. Artinya Bapak perlahan-lahan ini sudah mengetahui lah ya harus bagaimana ya. Mudah-mudahan Ibu. Itu semua adalah langkah-langkah yang sangat baik. Nah, rencana aksi yang terstruktur dan terfokus dengan detail itu semua nantinya akan membantu Bapak untuk mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Ya, Bapak ya. Nah, ya, lalu pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana sih cara Pak Dede ini melihat untuk tindak lanjut dari rencana ini? Kemudian mungkin ya, sampai di situ dulu. Ya. Saya ingin dengar. Kemungkinan seperti ini Bu ya. Saya harus berkomitmen mungkin Bu, untuk mempersiapkan suatu materi presentasi dengan baik.
selanjutnya saya bisa berlatih presentasi di depan cermin. Nanti kan saya akan berlatih di kamar kemungkinan untuk menarik suatu kepercayaan diri saya. Selanjutnya saya ingin mencari suatu feedback dari teman atau mentor seperti itu. Baik, bagus sekali Pak ya. Mari kita masuk ke sesi yang berikutnya Pak, yaitu ke sesi tanggung jawab ya. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat atau yang sudah Bapak rancang ini? Aksinya seperti tadi Bu, kemungkinan saya itu harus mempersiapkan suatu bahan presentasi saya Bu ya. Harus saya persiapkan dengan matang, dengan baik, kemungkinan juga yang membuat audiens itu bisa menarik dengan memperhatikan saya, ya seperti itulah begitu. Iya, iya. Nah, kemudian ya Pak ya, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Kemungkinan saya akan lebih meminta bantuan Bu terhadap teman-teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya Bu, dengan dukungan mereka kemungkinan akan menjadi suatu pendorong motivasi suatu aksi yang sudah akan saya lakukan seperti itu. Baik, baik sekali. Nah, kemudian Pak, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini ya Pak ya? Kemungkinan lebih berangkut komitmen Bu ya. Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor seperti itu. Nah, baik Pak Dede, saya rasa sudah tercukupi semuanya ya Pak Dede ya. Saya rasa di kegiatan coaching kali ini Bapak sudah bisa menemukan apa-apa saja yang menjadi hambatan Bapak, kendala Bapak di dalam presentasi Bapak ya. Semoga ya, semoga coaching ini bermanfaat buat Pak Dede tentunya dan bisa membuat Pak Dede lebih menjadi seorang presentator yang lebih pede. Jangan takut, jangan takut. Ya. Kita ini semua sama ya Pak ya. Jujur, saya juga sesekali pernah mengalami hal yang serupa. Ya, jadi kuncinya adalah PD. Bismillah. Oke ya Pak Dede ya. Terima kasih Bu Tima yang telah memotivasi saya. Sangat alhamdulillah Bu. Obrolan kita dengan Ibu memberikan suatu motivasi, kemungkinan itu nanti akan saya terapkan, akan saya praktekkan supaya saya dalam melakukan satu presentasi itu tidak ada satu kecanggungan lagi, saya tampil percaya diri, tidak gugup, dan saya akan membuat satu bahan materi untuk yang dipresentasikan itu insya Allah akan saya buat semenarik mungkin. Terima kasih banyak Ibu telah memberikan suatu motivasi kepada saya Ibu Tima. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Dede, saya rasa sesi coaching kali ini cukup sekian. Semoga di lain kesempatan nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak Dede ya pada sesi coaching yang lainnya. Assalamualaikum. Amin, saya tunggu Bu Tima. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Pak Dede, silahkan Pak Dede membuat refleksi diri kepada saya. Nanti saya juga akan melakukan hal yang serupa kepada Bapak. Baik, terima kasih Bu Tima.
saya akan merefleksikan diri tentang apa yang telah kita lakukan tadi dengan membuat suatu sesi percakapan, yaitu coach dengan coaching. Jadi saya merefleksikan diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi. Selanjutnya apa yang masih perlu yang diperbaiki seperti itu. Selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Selanjutnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan atau melengkapinya. Nah, seperti itu, Bu. Berarti nih saya ya Pak yang menjawab ya. Iya, bagaimana? Oke. Jadi tadi yang saya lihat ketika kita melakukan coaching pada materi Pak Dede di awal tadi, ya yang sudah saya lihat selama percakapan tadi sudah sangat baik, ya Pak ya, sudah sangat baik. Artinya sudah sesuai dari poin-poin yang diminta pada tugas kita kali ini. Nah, yang masih perlu diperbaiki mungkin adalah pengulangan kata-kata yang tidak pada tempatnya, yang mungkin bisa membuat orang nantinya sedikit agak boring, agak bosan mendengarnya, mungkin seperti itu ya Pak Dede ya. Ya kemudian saya rasa yang perlu diperbaiki yang lainnya adalah wajar sih kalau Pak Dede juga seperti itu, karena kan gugup juga ya, gugup juga pada sesi coaching kali ini, pasti gugup juga. Tapi ya alangkah baiknya jika Pak Dede bisa memperbaiki hal itu menurut saya. Nah, di poin yang ketiga, tadi Pak Dede kan meminta saya untuk merefleksikan diri, itu adalah tentang dalam kondisi kesadaran penuh ya, sebelum dan saat melakukan coaching. Jujur saja tadi ketika kita melaksanakan coaching, di tempat saya agak terganggu di jaringan ya Pak Dede ya, karena di tempat saya sedang situasinya tuh lampu mati hidup, sehingga jaringan tidak begitu bersahabat Pak malam ini, jujur saja saya katakan. Makanya saya rasa di sini kita tadi memang sangat butuh kesadaran penuh, konsentrasi penuh agar terlaksananya coaching kali ini berlangsung seperti apa yang kita harapkan tentunya. Jadi tadi menurut saya hal itulah yang tadi sedikit agak mengganggu, sedikit agak mengusik pikiran kita ketika tadi memang suara Pak Dede kurang jelas. Begitupun sebaliknya suara saya kurang begitu jelas didengar oleh Pak Dede. Mungkin semacam itu ya Pak ya? Betul. Nah, kemudian langkah apa untuk memperbaiki hal ini? Langkahnya, solusinya tentu saja sebenarnya kalau tinggal di kampung ini agak-agak susah ya Pak menjawabnya. Karena kalau kami memang tinggal di pedesaan ini, mati lampu itu bukan barang yang langka. Hampir setiap hari mati lampu. Jadi jujur saja, dalam situasi daring seperti ini, saya seringkali Pak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari kestabilan jaringan. Jadi kadang saya bawa laptop sambil hujan-hujanan juga pernah untuk menuju ke satu tempat yang memang jaringannya di situ lebih stabil daripada rumah saya. Tapi itulah adanya kita ya Pak Dede ya. Walaupun dengan begitu banyaknya rintangan yang merintang, tapi nggak menyurutkan
semangat kita ya Pak untuk mengikuti pendidikan di calon guru penggerak angkatan 9 ini ya Pak Dede. Amin Bu, semoga lelah kita menjadi lilah Bu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin Itu kalau dari seperti itu saya, permasalahannya sudah apa Bu ya kan, udah nggak diapakan lagi, nggak diheran lagi ya kan, karena kondisi Bu ya. iya Pak. Jadi dari saya seperti itu refleksi dirinya. Sebaliknya nih Pak, sebaliknya saya juga ingin dong mendengarkan refleksi diri dari Bapak untuk ke saya selama proses coaching kita tadi. Kira-kira yang pertama yang saya ingin tahu dari Pak Dede, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching kita tadi. Kemudian poin yang kedua adalah yang ingin saya tahu, apa yang masih perlu saya perbaiki Pak ya. Jadi ini sebagai masukan juga nantinya ke saya Pak. Nah, yang ketiga adalah apa yang bisa saya lakukan untuk tetap dalam kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Baru yang keempat adalah apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki ataupun melengkapi hal tersebut. Mungkin dari Pak Dede bisa menyampaikannya Pak, silahkan. Oke, terima kasih Bu Tima. Dari hasil pembicaraan tadi dengan Bu Tima, apa yang sudah berjalan, yang selama percakapan sudah baik, alhamdulillah sudah baik, walau terkadang ada gangguan dari sinyal, itu saya rasa tidak menjadi satu penghalang. Alhamdulillah yang selama ini obrolan kita, percakapan kita itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya tadi Ibu juga menanyakan apa yang masih perlu Ibu Tima perbaiki. Tadi kan permasalahan tadi kan Ibu dalam mengajar adanya suatu kesulitan ketika mengajar, ada anak murid yang masih berbicara, ngobrol mungkin sama kawannya. Itu saran saya, Ibu harus mencari solusi kemungkinan dengan cara-cara mengajar dengan cara yang menyenangkan, yang mereka sukain, seperti itu Bu. Selanjutnya dari gestur muka, bagaimana kita supaya anak-anak itu nggak takut sama kita, yang supaya mereka itu lebih semangat sama kita untuk bisa memperhatikan kita terus, seperti itu Bu Tima. Yang selanjutnya tadi Bu Tima juga menanyakan tentang apa yang harus tetap dilakukan dalam keadaan kesadaran penuh, baik dari sebelum dan sudah melakukan. Berarti udah selesai ya, Ibu Islamiati ya? Baik. Lanjut Pak. Baik, sebentar lagi kita balik ke room ya. Saya agak terkendala ini beberapa room saya nggak bisa dengar mereka ngomong. Tapi mereka bisa dengar saya. Ya, sebentar ya. Dengar. Jadi dengar. kita room ini aman. Room ini kedengaran. Tadi, alhamdulillah kita kesemuanya itu dalam keadaan baik-baik saja. Iya. Terus cara kita berbicara pun, saya senang bisa ngobrol sama Bu Tima. Selanjutnya juga saya pada hari ini juga sangat gembira bisa bertatap muka sama Bu Tima, yang biasanya kita melalui teleponan saja Bu ya, tapi alhamdulillah ini bisa bertatap muka. Selanjutnya juga apa yang harus Ibu lakukan dengan suatu untuk memperbaiki yang tentang tadi kendala tentang jaringan Bu ya. Ibu nggak usah kemana-mana Bu, Ibu nggak usah pindah dari rumah Ibu, tetap pindah di situ, tinggal di situ. Berarti bisa dengar suara saya ya Bu Li. Sebentar lagi sekali tadi Ibu katakan balik ke room besar ya. Jadi Ibu sudah terbiasa dengan itu Bu, sudah tidak aneh lagi. Jadi ini Bu, terima kasih. Ibu Ainul apa sudah selesai? Kita sudah melakukan suatu kegiatan kita, mudah-mudahan juga kita menjadi suatu guru yang memang dinanti-nanti oleh anak didik kita.
Saya Terima tidak kasih, bisa Bu dengar. Tima. Saya Boleh pun konfirmasi merasa melalui chat aja. sudah Udah berbicara selesai sama kah? Ibu Tima. Yang tadinya Ibu juga sudah melakukan QC dengan saya lebih bersemangat untuk melakukan yang tadi saya permasalahan tentang masalah presentasi. Baik, kita kembali ke room besar ya. Nah, jadi yang sekarang saya sudah sedikit banyaknya sudah mengetahui ada cara saya yang bagaimana yang Ibu sampaikan tadi. Saya insya Allah akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu Tima. Ya, sama-sama Pak Dede ya. Saya juga mau sedikit memberikan testimoni kepada Bapak, bahwasannya saya juga sangat bersyukur hari ini bisa melaksanakan coaching kepada Bapak. Terima kasih Pak Dede, tadi sudah memberikan masukannya kepada saya untuk bagaimana saya melakukan strategi pembelajaran yang lebih menarik agar anak didik saya di kelas tidak melakukan berbicara lagi ketika saya sedang memberikan pelajaran. Ya, Pak Dede ya, terima kasih sekali. Saya sangat senang mendapatkan coaching kali ini. Saya mendapat ilmu yang bermanfaat dari Pak Dede. Pak Dede juga orang yang humble, orang yang ramah. Bu Tima, Pak Dede apakah sudah selesai? Di chat aja tulis ya. Saya nggak dengar suaranya karena. Semoga bisa bertemu di coaching lain waktu ya Pak ya. Mungkin hanya sekian Pak Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Tima, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.